Renungan hari Kamis 9 April 2026 bersama saya Pendeta Simpson Salo. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu. Di hari Kamis ini sebelum kami beraktivitas, firman-Mu akan melandasi kami. Karena itu kuasai kami dengan Roh-Mu agar kami mampu memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 16 ayat pertama sampai 8 menjadi bagian pembacaan kita. Ayatnya pertama sebagai penekanan berkata demikian. Peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jemaat terkasih, dalam pembacaan kita ada penegasan soal perayaan Paskah dalam tradisi bangsa Israel. Perayaan Paskah ini nampaknya baru dilaksanakan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Paskah menunjuk pada pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan dalam pembacaan kita itu dilaksanakan di bulan Abib, yang dalam tradisi bangsa Babel disebut dengan bulan Nisan. Jemaat yang terkasih, perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama lebih menekankan ingatan perayaan pada pembebasan yang Tuhan lakukan. Ayat yang pertama dalam pembacaan kita menegaskan bahwa hanya Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak ada Allah lain, hanya Tuhan saja. Tetapi pada saat yang sama mereka juga mengingat bahwa Tuhan membebaskan mereka. Lalu implikasinya adalah mereka harus memberikan pembebasan juga bagi orang lain, memberikan perlindungan bagi orang lain. Karena itu tradisi bangsa Israel adalah melindungi orang asing, melindungi orang miskin, yatim piatu, mereka yang kesusahan. Itu tradisi yang sangat kuat dalam tradisi bangsa Israel karena mereka mengingat pada pembebasan yang Tuhan lakukan sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Ingatan Paskah adalah ingatan tentang keselamatan, tentang pembebasan. Harusnya kita bukan hanya bersyukur bahwa kita dibebaskan, tetapi seharusnya kita juga terlibat dalam pembebasan bagi yang lain. Kalau Allah membebaskan kita, lalu mengapa kita justru menindas orang lain? Kalau Allah sudah membebaskan kita dan merayakan kebebasan di hari Paskah, merayakan keselamatan di hari Paskah, maka seharusnya kita juga menopang keselamatan orang lain. Tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengucap syukur, bersukacita pada Paskah adalah apakah kita yang sudah merasakan keselamatan mengambil bagian dalam keselamatan bagi orang lain? Atau bisa jadi kita menutup mata, atau bisa jadi kita pelaku penindas bagi orang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersukacita karena pembebasan yang Tuhan lakukan, baik dalam tradisi bangsa Israel maupun dalam tradisi kekristenan kita. Jika kita sudah dibebaskan, diselamatkan, maka tugas kita untuk membebaskan dan menyelamatkan orang lain. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, biarlah Paskah menjadi momen kami merayakan sukacita karena kami dibebaskan dan kami diselamatkan. Tetapi ingatkan kami juga agar dalam kehidupan kami yang diselamatkan dan dibebaskan harus juga menjadi pembebas dan menjadi bagian dalam menyelamatkan orang lain. Ampuni kami jika selama ini kami merayakan Paskah dengan sukacita karena pribadi kami diselamatkan. Tetapi pada saat yang sama, kami sedang menindas orang lain. Kami sedang tidak dalam upaya menyelamatkan, tapi menghancurkan orang lain. Ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu di hari ini mengingatkan kami bahwa peristiwa Paskah adalah peristiwa besar yang Tuhan lakukan. Kami lebih dari sekedar mengingat rayakannya, karena di dalamnya keselamatan menjadi sesuatu yang penting dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Karena itu Bapa di surga, berkaryalah juga dalam kehidupan kami.
agar kami pada saat ini yang mungkin mengalami penindasan, ketidakadilan, kami juga boleh menikmati pembebasan. Bebaskanlah kami dari masalah-masalah yang menimpa kami pada saat ini. Kami juga berdoa, ampuni kami jika kami terlibat di dalam penindasan terhadap orang lain. Karena itu Bapa di surga, ampuni kami dan pulihkan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, di hari ini kami berdoa bagi keluarga Sehnenia Watimena ketika Engkau telah memuliakan Mama Delvina Sehnenia. Tuhan berkati pada hari ini untuk prosesi ibadah penglepasan dan pemakaman. Cuaca baik dan keluarga serta kami semua diberikan kekuatan untuk memberikan pendampingan. Kami mengucap syukur untuk sukacita ulang tahun warga jemaat kami pada hari ini. Untuk anak Trivena Rahaningmas, Saudara Jeffrey Baktiar, Bapa di surga berkati kami di hari ini dengan semua aktivitas kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.